Selamat pagi Pak Gunggu dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ahmad Raffi Tardiansyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang B82 dan B84. B82, Pub Corporation membeli 480.000 lembar saham dari Sun Corporation. Nah, pembelian ini mengakuisisi 80% interest dari Sun Corporation seharga 10.600.000 pada tanggal 1 Januari 2016. 1 juta dolar excess dari investment fair value over book value-nya itu diatribusikan ke goodwill. Lalu pada 1 Januari 2018, Sun menjual 200.000 lembar saham biasa ke publik seharga 30 dolar per lembar saham. Stockholder equity pada 1 Januari 2016 hingga 1 Januari 2018 setelah penerbitan saham bisa dilihat sebagai berikut. Lalu require-nya yang pertama kita disuruh untuk menghitung balance of POP Investment in Sun account pada 1 Januari 2018 sebelum adanya penambahan jumlah lembar saham. Langsung saja, ini yang pertama ada underlying equity 13 juta dolar kali 80%, ada 10.400.000, lalu ada goodwill sejumlah 1 juta, sehingga investment in Sun pada 1 Januari 2018 sejumlah 11.400.000. Nah, ini kenapa 13 juta kali 80%? Karena di sini yang ditanyakan adalah POP investment in Sun account sebelum adanya additional stock issuance. Berarti di sini before issuance. Nah, ini total stockholder equity-nya kan 13 juta. Sehingga dikalikan jumlah kepemilikan pada saat itu. Lalu berikutnya kita disuruh untuk menghitung berapa sih persentase saham yang dimiliki oleh POP di perusahaan Sun setelah adanya penambahan jumlah lembar saham. Nah, di sini yang pertama kita harus menghitung 100% common stock dari Sun dulu. Bagaimana caranya? Yaitu 480.000 dibagi dengan 80% tadi. Sehingga 100%-nya itu sejumlah 600.000 lembar saham. Lalu di sini kita menambahkan jumlah lembar saham yang ditambah tadi ada 200.000 ya di sini. 200.000 sehingga sekarang jumlah saham yang beredar sejumlah 800.000. Nah, lalu untuk persentasenya kita tinggal membagi antara saham yang dimiliki oleh POP dengan jumlah saham yang beredar pada saat ini yang terbaru, yaitu 480.000 dibagi dengan 800.000 sehingga ditemukan jumlah kepemilikan sebesar 60%. Nah, lalu yang ketiga yaitu kita disuruh untuk menyiapkan jurnal entry untuk di pembukuan POP untuk adjustment ya, untuk penyesuaian setelah adanya penambahan jumlah lembar saham tadi. Nah, di sini debitnya adalah investment in Sun sejumlah 1 juta dan other paid in capital dikredit sejumlah 1 juta. Nah, ini bagaimana caranya? Yaitu kita pertama menghitung dulu berapa sih kepemilikan setelah after issuance itu, yaitu nilai total stockholder equity Sun dikalikan dengan total kepemilikan kita, yaitu 60% tadi ya, setelah issuance, setelah penerbitan saham, lalu dikurangkan dengan yang lama. Yang lama sebelum issuance, sebelum penerbitan saham tadi, 13 juta dikalikan jumlah kepemilikan yang lama juga. Kita tadi kan memiliki 80% lembar saham. Seperti itu. Sehingga ditemukan jumlah selisih 1 juta yang menambah investment in Sun. Nah, lalu untuk B84, POP Corporation memiliki 300.000 dari 360.000 saham dari Sun Corporation yang berharga 8.700.000 pada 31 Desember 2016. Nah, Sun stockholder equity pada 31 Desember 2016 bisa dilihat sebagai berikut. Nah, lalu karena adanya cash shortage,
BOP memutuskan untuk mengurangi jumlah kepemilikan yang ada di Sun dari sebelumnya 5/6 menjadi 3/4. Nah, ada beberapa opsi untuk mengurangi kepemilikan tersebut. Yang pertama, menjual 30.000 dari 300.000 saham yang dimiliki di perusahaan Sun. Lalu yang kedua yaitu ada meminta Sun untuk menerbitkan 40.000 lembar saham ke publik, dan yang ketiga ada meminta Sun untuk menerbitkan kembali 40.000 saham treasury ke publik. Nah, diasumsikan bahwa harga per lembar sahamnya itu sebesar $50 per lembar saham, dan any tax consequence itu bisa dikesampingkan. Nah, lalu BOP stockholder equity pada 31 Desember terdiri dari 10 juta per value di common stock, itu ada 3 juta additional paid in capital dan 7 juta retained earnings. Nah, lalu kita disuruh untuk mengcompare consolidated stockholder equity pada 1 Januari 2017 dari masing-masing opsi tadi. Nah, kita juga disuruh untuk menyertakan penjurnalannya. Nah, untuk yang pertama penjurnalan, kita di opsi 1, BOP menjual 30.000 lembar saham dari Sun. Nah, di sini ada cash, menambah cash ya karena kita menjual lembar saham, menjual saham, sehingga kita dapat cash nih sejumlah 1.500.000, lalu mengurangi investment in Sun 870.000 dan menambah additional paid in capital jumlah 630.000. Nah, ini 1.500.000 itu angkanya dari mana sih? Nah, jadi 30.000 tadi dikalikan dengan 50 dolar per lembar saham. Tadi harganya 50 dolar per lembar saham, sedangkan saham yang dijual 21 tadi sejumlah 30.000. Nah, untuk investment in Sun tadi kan 30.000 dari 300.000 berarti kan 10%-nya ya. Maka dari itu investment in Sun tadi di 31 Desember 2016 kan 8.700.000. Nah, kita kalikan dengan 10% ya, sehingga di sini ditemukan 870.000. Sisanya masuk ke additional paid in capital sejumlah 630.000. Nah, lalu berikutnya opsi kedua yaitu meminta Sun untuk menerbitkan 40.000 lembar saham yang belum disebarkan ke publik. Nah, di sini investment in Sun 630.000 di debit dan additional paid in capital sejumlah 630.000. Nah, perhitungannya sebagai berikut. Book value setelah penjualan 40.000 lembar saham, yaitu tadi kan jumlah book value-nya kan sejumlah 10.440.000 ya di sini ya. 10.440.000 total stockholder equity-nya. Lalu ditambahkan dengan tadi penerbitan saham. Penerbitan saham 40.000 lembar dikalikan dengan 50, lalu dikalikan dengan jumlah kepemilikan POP yang baru. Karena ini pembukaan POP ya. Sehingga di sini kalikan 3/4, sehingga ditemukan jumlah 9.330.000 dolar. Nah, lalu dikurangkan dengan book value sebelum adanya penambahan jumlah lembar saham tadi. Nah, itu tinggal dikalikan saja 10.440.000 dikali 5/6. Sehingga ditemukan 8.700.000 dolar. Nah, lalu ditemukan increase in book value of investment from sale-nya sejumlah 630.000 dolar. Nah, lalu untuk opsi ketiga itu meminta Sun untuk menerbitkan kembali 40.000 lembar saham treasury ke publik. Nah, di sini investment in Sun sejumlah 630.000 dan di kreditnya ada additional paid in capital sejumlah 630.000. Nah, untuk perhitungannya
sama seperti yang di atas tadi ya, yang di opsi 2. Nah, lalu untuk perhitungan non-controlling interest-nya, karena tadi kepemilikannya turun jadi 3/4 controlling interest-nya, maka otomatis non-controlling interest-nya 1/4-nya kan. Nah, yang pertama di opsi 1 tadi tidak ada penambahan jumlah lembar saham, sehingga total stockholder equity-nya itu tetap 10.440.000 dikalikan dengan 1/4, sehingga di sini ditemukan jumlah 2.610.000. Nah, untuk opsi kedua dan ketiga karena ada penambahan jumlah lembar saham atau tadi yang opsi ketiga itu ada penambahan jumlah lembar saham treasury yang disebarkan ke publik gitu ya, maka di sini total stockholder equity-nya menjadi meningkat, yaitu 12.440.000 tadi didapatkan dari 10.440.000 ditambah 40.000 dikali $50, $50 tadi harga pasarnya ya. Ya, kayak gitu. Sehingga ini jika dikalikan maka total stockholder equity-nya non controlling interest-nya maksud saya sejumlah 3.110.000. Nah, lalu additional paid in capital tadi di awal akun additional paid in capital ada sejumlah $3 juta, lalu ditambahkan dengan 630.000 karena di opsi 1, 2, dan 3 additional paid in capital-nya sama 630.000. Seperti yang bisa dilihat di berikut ini. Ini di sini 630.000, lalu di sini 630.000 ya additional paid in capital-nya, dan di opsi 3 juga sama 630.000, sehingga additional paid in capital untuk ketiga opsi tersebut penambahannya sama sebesar 630.000. Nah, lalu untuk consolidated stockholder equity-nya pada 1 Januari 2017. Nah, ini langsung saja ke totalnya ya, sehingga opsi 1 totalnya itu 23.240.000, lalu opsi 2 totalnya 23.740.000, dan opsi 3 sejumlah 23.740.000. Nah, yang membedakan di sini ada di non controlling interest dan perhitungannya sudah ada di atas ini tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.